Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tobu bin Suf, seorang Efraim. Ramataim yang merupakan kampung halaman Elkana sering juga disebut sebagai Rama. Elkana memiliki dua orang istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Dari Penina, Elkana memperoleh banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Hana merupakan seorang perempuan mandul, sehingga ia tidak memiliki keturunan. Bagi bangsa Israel, perempuan mandul dianggap tidak berguna. Setiap tahun, Elkana dan keluarganya pergi ke Silo untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan semesta alam. Ziarah tahunan yang dimaksudkan adalah Hari Raya Pondok Daun. Dalam peribadatan di Silo kala itu, imam yang bertugas mempersembahkan kurban adalah Hofni dan Pinehas, kedua anak Eli. Meskipun Elkana sungguh mengasihi Hana, tetapi karena Hana belum juga memperoleh keturunan, maka Elkana hanya memberikan kepadanya satu bagian dari persembahan itu. Karena keadaannya tersebut, Penina juga turut menyakiti hati Hana. Sikap Penina itu senantiasa dirasakan oleh Hana setiap kali mereka pergi mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah di Silo. Perlakuan Penina itu sungguh menyakiti hati Hana dan membuatnya menangis serta tidak mau makan. Menyaksikan sikap Hana, Elkana bertanya kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu ketika, setelah Elkana dan keluarganya makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Pada saat itu, Imam Eli duduk dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dengan hati yang penih dan sambil menangis terseduh-seduh, Hana berdoa dan berseru kepada Tuhan dalam hatinya. Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Karena Hana berdoa dalam hatinya, Eli tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya. Eli hanya dapat melihat dan mengamati bibir Hana yang bergerak-gerak. Ia berpikir bahwa Hana sedang mabuk. Kemudian Eli berkata kepada Hana, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Biarlah hamba-Mu mendapat belas kasihan daripadamu. Setelah Hana mengakhiri pembicaraannya dengan Eli, ia keluar dan meninggalkan bait suci Allah. Kini suasana hatinya telah berubah, sehingga wajahnya tidak muram lagi. Hana pun yang awalnya tidak mau makan, menjadi makan kembali. Pada hari itu, mereka masih memutuskan tinggal dan bermalam di Silo. Keesokan harinya, setelah mereka bangun pagi-pagi, Elkana dan keluarganya sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mereka kembali ke rumahnya di Rama setelah segala kegiatan di Silo berakhir. Setelah tiba di Rama, Elkana dan keluarganya melakukan aktivitas seperti biasanya. Ketika Elkana berhubungan intim dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. 1 tahun telah berlalu setelah mereka kembali dari Silo. Hana diberkati dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Aku akan memberikan nama Samuel kepada anakku ini, karena aku telah memintanya dari Allah. Setelah 1 tahun berlalu, sejak terakhir sekali Elkana dan keluarganya pergi mempersembahkan kurban bakaran ke Silo, kini sudah saatnya mereka harus pergi kembali. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini Hana tidak ikut pergi ke Silo bersama Elkana dan anggota keluarga lainnya. Marilah kita pergi ke Silo mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Saya tidak ikut turut pergi. Nanti setelah anak itu cerai susu, saya akan mengantarkannya ke hadapan Allah dan ia akan tinggal di sana seumur hidupnya.
Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi, tinggallah Hana di Rama untuk menyusui Samuel anaknya. Setelah Hana menyapih anaknya, dibawanyalah Samuel menghadap Tuhan di bait Allah di Silo. Bersama dengan Samuel, Hana juga membawa seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur sebagai kurban bakaran dan persembahan bagi Tuhan. Waktu itu Samuel masih sangat kecil. Setelah mereka menyembelih lembu tersebut, mereka mengantarkan Samuel kepada Eli. Lalu Hana berkata, Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.